Bab 398. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yah, aku bisa memahami Huroi sampai batas tertentu. Skill tempur kelas orator adalah yang terburuk. Jadi, cobaan masa lalunya cenderung memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Itu tidak sulit bagi Huroi untuk mengatasi ujian karena, dia telah tumbuh setelah memperoleh kelas keduanya. Tapi, Yura dan Jishuka berbeda. Mereka berdua jenius. Kesulitan ujian masa lalu mereka akan melampaui imajinasi. Jadi, bagaimana mereka bisa melewati pulau ke-31? Apakah mereka tidak pernah mengalami masa sulit, karena mereka begitu baik pada awalnya? Jika demikian, itu cukup bagus untuk dibandingkan dengan badan ini. Petik 1. Saat Lowell menanggapi pemikiran konyol ini dengan serius, anggota Overgearet yang lain membandingkan barang yang mereka beli di Fog Island. Aku membeli 5 Elixir of Agility dan 1 buku keterampilan rare. Huhuhu, aku membeli 13 Elixir of Stamina. Aku menjadi semakin memenuhi syarat untuk disebut tanker. Wow, Faker dan Vaner mendapatkan jackpot. Aku iri. Aku menemukan Fog Island terlalu cepat, dan hanya membeli 4 elixir. Aku mencapai pulau ke-31 dan sama sekali tidak melihat Fog Island. Itu menyebalkan. Aku juga. Sistem Fog Island di Kepulauan Behen murni bergantung pada keberuntungan. Tidak mudah menggunakan pulau itu, karena pulau itu muncul terlalu cepat atau terlambat. Aku khawatir tentang Grid. Iya. Dunia berpikir jika Grid adalah orang yang sangat beruntung. Bukankah Grid adalah kelas legendaris pertama? Orang-orang menghargai keberuntungan Grid dan berasumsi, jika dia adalah orang yang menyelamatkan suatu negara di kehidupan sebelumnya. Namun, anggota Overgearet tahu yang sebenarnya. Grid tidak pernah beruntung. Pertanyaannya adalah, apakah dia telah ditinggalkan oleh Lady Luck? Blacksmith legendaris yang memiliki nasib buruk dan tidak bisa membuat item legendaris. Bahkan jika dia benar-benar membersihkan Kepulauan Behen. Bagaimana jika Fog Island tidak pernah muncul lagi? Petik 2. Anggota Overgearet benar-benar prihatin, sementara hati Lowell sakit. Bahkan, jika kamu memiliki nasib buruk seperti biasa, pertahankan kekuatan mentalmu, tuanku. Kepulauan Behen. Apa ini? Grid mengerutkan kening, setelah memasuki pulau ke-56. Ada 2 gua di depannya. Mengapa 2 bukannya 1? Apakah dia harus menyerang keduanya? Skala ini bukan lelucon. Di pulau ke-55, monster level 400 mulai muncul. Jika ada banyak monster di gua besar di depannya, Grid tidak akan berani menantangnya. Akan butuh waktu lama untuk berurusan dengan mereka yang ada di gua, karena perbedaan level. Ketika dia melanjutkan lebih jauh ke Kepulauan Behen, kesulitan meningkat secara eksponensial. Keyakinan Grid menurun, ketika jendela notifikasi muncul di depannya. Misi akan dibuat. Pulau ke-56. Menembus labirin. Clear reward. 2150 Challenger Point. Akses ke Treasure Island selama 3 menit. Pulau Harta Karun. Grid yang pundaknya merosot, langsung bersinar. Treasure Island, namanya fantastis. Tempat di mana prestasi legendaris dirayakan, Kepulauan Behen. Dalam beberapa hal, itu adalah tempat paling suci di seluruh benua. Treasure Island yang tersembunyi, bukankah harta yang luar biasa akan terkubur di sana? Akan lebih bagus, jika aku bisa mendapatkan adamantium. Set Holy Light yang ia gunakan sejak serangan Paus Drevigo terbuat dari mineral adamantium dewa. Grid yakin, jika dia bisa membuat barang-barang besar, jika dia memiliki adamantium. Oke, aku akan menantangnya. Grid mendapatkan kembali motivasinya, dan mendekati pintu masuk 2 gua. Pada saat yang sama, tubuh Grid menegang seperti patung batu. Aku tidak bisa bergerak. Itu berbeda dari kondisi status. Tangannya kaku dan tidak bisa bergerak, ketika pilihan memasuki pandangannya. Apakah kamu ingin pergi ke gua kiri atau gua kanan? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dari saat dia memasuki pulau, labirin sudah dimulai. Dia tidak bisa bergerak ke arah selain 2 opsi. Tidak ada variabel. Grid mengalihkan pandangannya ke belakang. Dia ingin bertanya pada Stick. Apa yang harus aku lakukan, untuk membersihkan labirin? Tapi dia tidak bisa bicara. Ini bukan hanya gerakanku, tapi mulutku juga. Tampaknya sama untuk Stick. Dia berdiri sekaku Grid. Ini membingungkan. Grid tidak punya pengalaman dengan labirin. Struktur dan perangkap yang rumit, membuat kesulitan membersihkan labirin begitu tinggi. Sehingga, dia tidak pernah menantangnya. Dengan kata lain, Grid tidak memiliki pengetahuan untuk menerobos labirin. Gelap di depan Grid. Pada akhirnya, aku harus bertaruh. Grid memikirkannya sebentar, sebelum melangkah maju. Arah yang dia pilih adalah gua yang tepat. Hasil. Ini gila. Begitu Grid memasuki gua yang tepat, dia secara otomatis menjerit. Itu alami. Ada 6 jalan di depannya. Aku tidak akan bisa melewatinya seperti ini. Grid dapat mengetahui berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melewati labirin raksasa ini. Mungkin, aku tidak akan bisa melewatinya sebelum kompetisi nasional dimulai. Itu yang terburuk. Dia putus asa. Namun, Grid punya kartu truf. Asimilasi. Sururuk.
Rambut Grid menjadi putih dan matanya bersinar seperti batu delima. Apakah dia meminjam kebijaksanaan seorang sage? Tidak, dia meminjam kebijaksanaan seseorang yang jauh lebih tinggi dari itu. Grid secara bertahap menjadi lebih fleksibel. Hoh, kamu berpikir tentang menggunakan metode ini, untuk mengambil keuntungan dari kebijaksanaanku. Braham menggunakan Magic Detection Enhanced, dan berjalan menuju jalan dengan aura paling kuat dan berbahaya. Setelah beberapa saat, Braham menangani monster tersembunyi, dan muncul di depan persimpangan jalan baru. Lalu, dia mengajar Grid. Labirin memiliki kebiasaan tidak ingin kehilangan siapapun yang melangkah di dalamnya. Semakin dekat kamu ke pintu keluar, akan semakin banyak bahaya. Gunakan Magic Detection untuk bergerak perlahan. Durasi asimilasi adalah 3 menit. Braham memberi Grid nasihat bagus dan kemudian tertidur. Senyum muncul di wajah Grid. Terima kasih, Braham. Berkat dia, Grid mendapat petunjuk tentang cara menembus labirin dan belajar sihir baru. Magic Detection Enhanced Level 1. Deteksi magis yang dikembangkan oleh Grid Mage legendaris yang telah sepenuhnya membalikkan formula aktivasi. Memancarkan jumlah besar mana ke segala arah, menempatkan semua makhluk hidup dalam radius 10 meter. Semakin tinggi tingkat sihir, semakin luas jangkauan deteksi dan semakin banyak informasi yang bisa dilihat. Konsumsi, 3000 mana. Waktu casting, 6 detik. Waktu cooldown, 10 menit. Jika aku menggunakan saran Braham. Paat. Kali ini, Grid berdiri di depan 8 jalur dan menggunakan Magic Detection yang telah ia pelajari dari Braham. Mana terbentang ke segala arah di sekitar Grid. Aku menemukannya. Aura terkuat dirasakan dari ujung salah satu dari 8 jalan. Grid yakin, ada monster di sana. Dia memanggil Godhand, Randy, dan Noe dan memasuki pertempuran dengan kekuatan penuhnya. Heok, heok. Monster yang muncul di labirin memiliki level antara 400 sampai 410. Perbedaan level antara Grid 306 level dan monster begitu hebat, sehingga dia tidak melakukan banyak damage. Sementara, Grid menderita damage luar biasa, setiap kali dia menerima serangan. Itu seperti serangan bos, setiap kali Grid bertemu monster. Masalahnya bukan monster. Waktu penggunaan kembali Magic Detection adalah 10 menit. Ini dikurangi menjadi 8 menit, jika dia memakai Boots Braham, yang mengurangi waktu cooldown. Akibatnya, Grid hanya bisa bergerak setiap 8 menit. Berapa lama untuk menembus labirin ini? Matanya gelap. Secara mental dia sangat lelah. Tapi, aku akan melanjutkan. Buru adalah area yang akrab bagi Grid. Mentalitas Grid mulai bersinar. Pemimpin Guild Yak, bagian dari 7 guild, adalah Bubat. Dia berada di peringkat ke-53 di Unifit Ranking. Itu tidak bisa dibandingkan dengan peringkat ke-25 di masa lalu. Tapi tidak ada yang mengatakan, jika dia lebih buruk dari sebelumnya. Dia menggabungkan penilaian yang berani dan CC yang kuat untuk disebut sebagai pemrakarsa terbaik Satisfi. Medan perang selalu menguntungkan bagi sekutu-sekutunya, ketika Bubat bertempur di depan. Julukannya adalah, Yak yang menjanjikan kemenangan. Tapi pada saat kompetisi nasional terakhir, Bubat tidak berdaya. Dia tidak memenuhi reputasinya dan orang-orang yang kecewa. Apakah itu karena dia dalam kondisi yang buruk? Tidak, itu karena dia bertemu Yura dan Grid berturut-turut. Dalam kasus Yura, CC-nya dihancurkan oleh kemampuan fisiknya yang sangat baik. Grid terlalu buruk, karena dia menolak semua CC. Bubat frustrasi, karena tidak dapat mengerti. Tapi, aku tidak akan merasa frustrasi dalam kompetisi nasional ini. Setelah mencapai level 300, Bubat memperoleh banyak skill serangan. Tidak seperti masa lalu, di mana dia hanya mengandalkan CC, dia sekarang memiliki skill serangan yang tepat. Selain itu, Bubat pada dasarnya adalah tanker. Penerima manfaat patch terbesar adalah aku. Huhuhut. Skill legendaris Grid. Pengurangan kerusakan sebesar 50%, berarti jika Bubat dapat menahan beberapa serangan. Dia akan membuatnya menjadi pertarungan yang panjang, dan akhirnya menghancurkan Grid dengan staminanya yang tinggi. Aku akan membayar rasa malu masa lalu, sambil mendapatkan medali emas untuk negaraku, Turki. Wah! Orang-orang Turki bersorak atas deklarasi Bubat. Saat ini, bukan hanya Bubat, semua peserta dari seluruh dunia yakin, jika mereka dapat menangani Grid. Satu tambalan membuat seseorang menjadi penurut.